Awas ya dibilang penistaannya. Nampak ngarangnya guys. Ini kalianlah yang apa ini? Ini ya. Coba ya. Saya bacakan ya. Kad aflahal mu'minun. Nah, lihat artinya sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Beruntung kenapa? Kalau dia pasang bisnis kan juga beruntung. Ya kan? Malas lagi kan? Kan saya minta kata pastinya. Sinonim kata beruntung antara lain ialah berhasil, berjaya, mujur, bahagia, bernasib baik, dan menguntungkan. Mana pastinya? Merusak kaidah bahasa Indonesia. Beruntung sama dengan pasti. Oh. Gini kok langsung melangkah. Belum belajar bahasa Indonesia langsung bahasa Arab. Gitu jadinya. Oke, baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berdialog mengenai konsep keselamatan ya, baik dalam Kristen maupun Islam ya, dan ini bagian saya. Nah, seperti apa konsep keselamatan di dalam Kristen ya, saya akan bacakan saja ayatnya ya, biar lebih abdol begitu ya. Nanti dibilang lagi tanpa data. Ya. Dengarkan saudara-saudara, ini tegas firman Allah berkata mengenai keselamatan dalam kekristenan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Nah, tolong garis bawahi ada dua hal penting, bahkan tiga, mengenai keselamatan dalam kekristenan atau dalam Kristus. Yang pertama, keselamatan itu berdasarkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Itu kasih karunia. Ken dan Keset, grace. Orang tidak layak terima kasih karunia itu sebenarnya, tetapi Tuhan layakkan. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu berbeda dengan kado yang diberikan kepada orang yang mungkin sedang berulang tahun. Kasih karunia bukan hadiah yang diberikan kepada orang yang mungkin juara. Kasih karunia bukanlah medali diberikan kepada orang yang memenangkan pertandingan, mungkin lomba lari atau lain sebagainya. Semua itu diberikan kepada orang yang layak terima, karena dia spesial, karena dia menang, karena dia juara, karena dia menyentuh hati seseorang, maka dia dapat hal tersebut. Tapi kasih karunia beda bro, diberikan kepada orang yang sebenarnya nggak layak. Saya kasih satu contoh yang dapatkan kasih karunia. Saulus, murid yang luar biasa dalam agama Yudaisme, keras, murid Gamaliel yang ketujuh, Sanhedrin, tokoh agama yang paham Taurat, dan dia mengejar-ngejar orang Kristen sampai ke Damsyik. Tapi bertemu Yesus di jalan. Kisah Para Rasul pasal 9. Yang seharusnya dia mendapatkan ganjaran yang berat karena sudah mengejar-ngejar orang Kristen. Dan bahkan dia adalah otak dari pembunuhan Stefanus. Tapi kenapa dia mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, tapi malah Tuhan bertemu dengan dia.
Malah dia dijamah, dia disentuh, dia bertobat, jadi rasul. Itulah kasih karunia yang seharusnya Paulus nggak layak terima itu, tapi dilayakkan. Lalu yang kedua adalah iman. Iman itu dari diri kita, tidak melihat tapi percaya, dan perbuatan sebagai ucapan syukur karena sudah selamat. Jadi perbuatan dalam Kristen bukan untuk selamat, tetapi karena sudah selamat sebagai ucapan syukur karena sudah selamat. Konsep keselamatan di dalam Islam seperti apa sih? Itu. Jadi Allah tidak memberikan sorga itu cuma-cuma. Tidak diberikan sorga itu cuma-cuma oleh Allah. Ya kalau kau mau sorga, kau berjuang. Itu konsep keselamatan di dalam Islam. Jika kau ingin selamat, kau berjuang, kata Allah. Jika kau menginginkan apa yang kau inginkan, ya kau berjuang. Itu di dalam Islam. Seperti apa contohnya? Taat kepada Allah, wa aqimus salat wa atuz zakat. Salat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu perintahnya jelas. Di dalam Al-Quran tidak diberikan. Oh, belum kelar ternyata. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Ya Allah, lama-lama aku cekek ya. Kecekek. Terlalu semangat, bro. Ngopi dulu. Semangat pagi, semangat pagi. Horas lah. Oke, ulangi. Bentar, Pak Pendeta. Jadi konsep keselamatan di dalam Islam tidak diberikan cuma-cuma untuk memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal di dalam sorga nggak diberikan cuma-cuma oleh Allah. Ya kalau kau mau sorga, kau berjuang, kan gitu. Berjuang kamu, nanti kuberikan kamu sorga. Taat kepadaku, beriman kepadaku, jangan duakan saya, kata Allah. Itu konsepnya. Ketika kita percaya kepada Allah, konsepnya iman. Kenapa Tuhan harus tidak terlihat dan manusia yang terbatas? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tentunya siapa yang terbatas? Manusia yang terbatas. Bagaimana kita mau melihat Allah sedangkan kita kepada matahari saja nggak bisa? Berarti kepada makhluknya saja manusia itu sudah terbatas. Kepada makhluknya, ciptaannya, Allah, manusia ini sudah terbatas. Seperti apa contohnya? Ke matahari nggak ada peneliti yang sampai saat ini sampai kepada matahari. Kepada ciptaannya saja nggak ada manusia yang sampai kepada matahari. Bentuknya iman, percaya adanya Tuhan. Jadi kalau merujuk kepada konsep keselamatan, percaya kepada Allah dan kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah, percaya kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Itu konsep di dalam Islam jelas. Jadi sorga tidak diberikan cuma-cuma. Makanya peribahasa mengatakan berakit-rakit ke hulu. Apa peribahasanya Pak Pendeta, saya lupa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi konsep di dalam Islam, sebentar, konsep di dalam Islam itu sendiri, surga nggak diberikan cuma-cuma oleh Allah. Itu konsepnya. Sampai sini paham Pak Pendeta? Mungkin jangan terlalu panjang biar kita logis. Logisnya kenapa? Nanti kelihatan panjang tapi nggak ngena, kan lucu juga. Pendek-pendek saja, yang penting masuk semua ya. Pendek-pendek saja ya. Ya kan nggak apa-apa kan? Ya nggak. Pendek panjang aja nggak masuk cemana. Dari pendek tapi masuk semua kan jelek gitu kan. Pendek tapi masuk semua udah mantep tuh, marem, lek ngarani wong Jawa kayak marem wis. Gitu. Silakan Pak Pendeta. Belum, masih ada waktunya. Rujukannya. Oke, rujukannya kepada siapa John? Rujukannya
kepada kita masing-masing. Kepada kitab kita masing-masing. Pak Pendeta rujukannya kepada Bibel, saya rujukannya kepada Al-Quran. Rujukannya pada itu nanti. Kan gitu. Rujukannya kepada kitab kita masing-masing. Mana sih yang pantas dikatakan kitab suci? Al-Qur'ankah atau Bibelkah? Kan begitu rujukannya. Iman itu kan perlu kita harus buktikan, dan juga pakai akal yang sehat. Enggak ujuk beriman kepada Allah, enggak. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Kata Allah begitu. Jadi beriman kepada Allah harus menggunakan akal yang sehat, sejalan. Enggak boleh iman duluan, kenceng iman duluan, akal taruh belakangan. Itu di dalam Islam. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi akal sehat digunakan di dalam Islam, tidak dimatikan. Untuk percaya kepada Allah menggunakan akal yang sehat. Mungkin begitu Pak Pendeta. Pedomannya apa? Al-Quran. Nah itu. Lanjut Pak Bos. Pedomannya Al-Quran. Oke, lanjut ya. Nah, ini dipencet dulu nanti. Nah, udah. Mantap. Ya, baik. Nah, poin yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bro John Beleng ya, adalah surga diberikan bukan cuma-cuma, lalu harus berjuang. Wah, perjuangannya berat, ya kan? Setiap hari untuk urusan ibadah saja mereka harus lakukan 5 waktu sholat. Gitu. Kalau orang Kristen itu dia mau kapan pun bisa, mau 100 kali juga bisa, asal kuat aja. Nah itu. Nah, saya menilai ya, konsep keselamatan yang diberikan oleh Allah tidak cuma-cuma dan harus berjuang, ini bisa mengarah kepada ketidakpastian. Nah itu. Tidak pasti artinya umatnya harus berjuang, harus melakukan sesuatu, harus sampai finish baru mendapatkan surga itu. Berarti bagi orang yang dalam perjalanannya itu tidak berhasil karena berjuangnya kurang, maka sudah pasti ke neraka. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Maryam 71 yang dimana orang-orang itu mendatangi neraka, ya sudah fix bahwa mereka ke neraka dulu. Itu yang saya pahami mengenai ayat itu. Kalau nanti hasilnya mereka dapat melewati jembatan Shirathul Mustaqim, itu berarti keberuntungan atau iman yang dia punya, maka bisa melewati itu. Tapi potensi untuk jatuh itu lebih besar karena penilainya adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dengan tegas saya mau katakan, keselamatan yang Anda sampaikan ini adalah keselamatan yang tidak pasti. Nah itu, makanya kalian menggunakan istilah mudah-mudahan, begitu kan? Kalau umatnya menderita, bahasanya cobaan. Kalau kekristenan enggak, pasti bro. Alkitab yang bilang, ini saya baca nih ya. Teman-teman mau pilih yang mana? Yang mau pasti atau mudah-mudahan, atau udah bekerja, udah berjuang capek-capek, tiba-tiba tercelup gitu. Nah ini lihat. Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Ini tegas. Saya bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ini Yesus ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah
oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti bro, pasti selamat. Bukan cuma-cuma harus melalui syarat. Hukumnya pasti, tetapi dengan syarat apa? Anda terima Yesus, lahir baru, ada Roh Kudus yang pimpin hidupmu, maka anugerah keselamatan diberikan. Sebagai tanda ucapan syukur bahwa dia sudah selamat, menjadi orang baik, tidak suka bohong, tidak suka menyakiti orang, tidak melihat-lihat istri tetangga. Nah itu. Apalagi lebih baik kecil yang penting masuk semua. Bahaya itu. Jangan-jangan persiapan bidadari 72 itu. Gimana itu bro? Kenapa sedikit-dikit mengarah ke sana? Bagi kami kekristenan jelas. Kita percaya Yesus akan masuk surga. Hukumnya pasti. Masuk surga tinggal bersama Allah. Hidup seperti malaikat. Melayani Tuhan. Itu. Nggak ada itu tadi yang kamu bilang itu. Walaupun kecil, yang penting masuk semua. Jadi ya, teman-teman pertimbangkanlah mau yang pasti atau yang mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Jadi di dalam Islam pasti itu kan. Kami sendiri pasti itu hanya milik Allah. Saya jelaskan lagi. Pasti itu hanya milik Tuhan. Insya Allah milik manusia. Pasti milik Allah. Ketika janji Allah sudah ditetapkan, misalkan semuanya, seluruh umat manusia di dalam Maryam 71 mengatakan semua orang, bukan umat Islam saja, semua orang dikatakan di dalam Al-Quran surah Maryam. Tapi apa kata Allah di dalam Maryam 72-nya? Dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaku. Kata Allah begitu. Kalau kita hanya rujukannya di dalam surah Maryam 71, itu semua orang, mau dari Buddha, Konghucu, Kristen, Hindu, Islam, semuanya berkumpul di sana, di padang mahsyar, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di atas dunia. Yang baik dibalas baik, yang buruk yang dibalas buruk. Itu Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim seadil-adilnya Allah. Tuh. Jelas ya Pak Pendeta? Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah, yang menjalankan perintahnya. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan berbuat baiklah. Wa ta'awan 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam perbuatan yang baik. Kata Allah begitu. Wa ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Jelas di sini apa namanya jawabannya ya. Oke. Untuk mencapai bidadari katanya Pak Pendeta, di dunia saja Allah memberikan kita kenikmatan. Satu contoh, Pak Pendeta diberikan istri, malam-malam kepengen nikmat, penting pendek masuk semua. Gak apa-apa, panjang tapi gak masuk semua, lebih baik pendek masuk semua. Enak kan? Panjang tapi gak masuk semua, penjelasannya panjang, ini jangan kau yang dibawa kadang ngeres juga. Yang dibawa ketawa-ketawa, gimana? Panjang tapi nggak masuk penjelasannya, pendek, singkat, padat tapi masuk semua. Nah itu Islam. Itu Islam. Jika memperoleh kehidupan di dalam Pak Pendeta tadi, oke, belum selesai. Masalah di sorga nanti. Di sorga saja, di dunia Allah memberikan kita kenikmatan. Hei hambaku, kau pakai fasilitas yang sudah kuberikan. Kata Allah, pakai. Mau kau percaya kepadaku, tak percaya kepadaku, semuanya kau pakai. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Allah, Maha Penyayang Allah kepada semua makhluk.
kemudian keselamatan pasti untuk Pak Pendeta. Kan begitu. Ini konsep keselamatan pasti. Memangkah harus Tuhan itu menebus dosa untuk manusia, diberikan sorga untuk cuma-cuma di dalam kekristenan? Kemudian Tuhan mati 3 hari, lalu bangkit lagi. Gagal pengorbanannya. Karena apa? Tuhannya masih bangkit. Tuhannya bangkit. Kalau mati terus, oke, mungkin saya percaya. Karena penebusan dosa ini drama. Saya katakan drama. Kenapa? Wong Yesus sudah mati untuk menebus dosa, lah kok bangkit lagi? Itu kira-kira Yesus itu mati apa kelenger kira-kira? Yesus itu mati atau cuma pingsan saja 3 hari? Coba. Kan gitu. Yesus itu mati beneran apa cuma tidur 3 hari? Kok tiba-tiba bangun dari kuburan, Yesus lapar? Jangan-jangan bukan mati Yesus, tapi apa? Kelenger, pingsan. Nih, coba. Betul nggak logikanya? Yesus bangkit dari kuburan, cari makan dia, cari makan. Gimana dong? Coba. Kan cari makan Yesus. Kok jaminan pasti? Dari mana jaminan pastinya? Wong Yesus saja nggak selamat, mau menyelamatkan manusia. Yesus nggak selamat nih. Coba jelaskan dulu Pak Pendeta. Terima kasih. Weh, mantap kali loh, udah disentil-sentil loh Yesus. Oke, saya jelaskan ya. Dengar baik-baik. Saya baca aja deh ayatnya ya. Katanya Yesus jangan-jangan kelenger, setengah mati atau seperti apa? Ini ayatnya ya. Matius 16. Dengar baik-baik. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah ini ya, sebelum dia alami penyaliban, dia sudah bilang, aku akan mati, dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau mau tahu data mengenai dia mati dan bangkit di pasal selanjutnya, lihat aja, kita buka terlalu panjang, tetapi ini bukti bahwa Yesus mati. Nah, kenapa Yesus mati? Ya karena untuk karya keselamatan yang telah direncanakan Allah sejak kekal. Allah merencanakan karya keselamatan ini sejak kekal. Yesus mati bukan karena dia gagal untuk selamat, tapi dia berhasil untuk menyelamatkan. Itu cara pandangnya bro, jangan salah paham. Yesus memang harus mati karena itulah yang tersurat. Jelas dalam Yesaya pasal 53, seperti apa hamba yang menderita itu. Bahkan wajahnya pun tidak dikenali, saking menderitanya hal yang dialami oleh Yesus. Nah, itu dan itu telah direncanakan oleh Allah. Ini rencana kekal. Jadi jangan lagi bertanya kenapa Yesus mati. Apakah Yesus matinya kelenger setengah-setengah? Enggak, dia mati 100%, tapi bangkit pada hari yang ketiga untuk keselamatan orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, apakah Anda mau percaya? Kalau tidak, selamat. Anda tidak melewati jalur sorga. Ya, Anda telah menjadi tim yang sebelah. Sis itu. Kalau Anda ikut jalur yang benar, maka ketemu Allah yang sebenarnya. Allah Israel loh. Itulah Allah yang benar. Allah yang menyatakan diri. Itulah Yesus Kristus. Sebagai firman Allah, Israel menjadi manusia, menambah natur kemanusiaan. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanggapi pernyataanmu. Keselamatan pasti itu hanya karena Allah. Mudah-mudahan manusia. Sekarang John Beleng yang terhormat, jangan hanya sekedar ngomong. Tunjukkan ayat kitab suci yang mengatakan bahwa keselamatan pasti hanya milik Allah. Tunjukkan datanya. Jangan hanya kamu aja yang mengklaim.
Kalau mudah-mudahan dari sisi manusia, oke, saya terima. Tapi coba, ada nggak data otentik yang mengatakan bahwa keselamatan pasti hanya dari Allah? Jangan paradigma, jangan persepsi, tapi data yang mencatat. Seperti saya tadi, Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Pasti selamat kalau orang mengalami karya Kristus, karena dia diperdamaikan dengan Bapa. Itu menurut saya tidak ada ayat itu, jangan dikarang-karang. Dan makin jelas lagi, ya. Jawab yang kedua ini supaya rame ya. Bahwa keselamatan dalam Islam itu semakin abu-abu begitu, tidak pasti, dengan statement bahwa dalam hadis dikatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang masuk surga, dua tidak. Terus kamu bilang, oh itu Kristen termasuk itu. Saya tidak terima karena beberapa penjelasan yang saya dapat, yang dikatakan 73 golongan itu bukan orang Kristen, tapi umat Islam. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 tidak selamat, satu selamat. Pertanyaannya, John Beleng golongan yang mana? Bagian dari yang 72 atau yang satu? Nah ini dia, pusing dia, pusing. Baru dua loh, baru dua pertanyaan loh. Tolong dijawab ya, jangan pura-pura lupa. Fokus dulu dua pertanyaan ini ya. Terima kasih. Aduh, tadi seharusnya cari data, jangan sekarang. Aduh. Ngapain? Mana? Cepat. Mana aku nggak mau dikibulin lagi kok? Macam mana? Nah, Bentar. Oke. Saya sudah katakan tadi di dalam surah Maryam. Pak Pendeta buka. Jangan, Allah memberikan keselamatan pasti. Di dalam surah Maryam saya bacakan tuh Pak Pendeta. bacakan bukti ya. Iya, sabar dulu. Allah memberikan keselamatan pasti bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitabnya. Diberikan keselamatan pasti oleh Allah. Summa nunajjiyal ladzina taqau wa nadaru zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Dia. Bagi yang ingkar tetap masuk neraka. Kata Allah begini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kata Allah, saya ulangi lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bawalah bekal. Kata Allah, bawalah bekal. Sebelum kalian meninggal, kalian bawa bekal sebanyak-banyaknya. Taat kepadaku, kata Allah. Untuk bertemu dengan Allah, bagaimana caranya? Beramal soleh. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah salat. Saya sudah jelaskan. Kalau insya Allah itu milik kita, aku katakan, kamu pasti nggak John masuk surga? Insya Allah. Kalau pasti, Pak Pendeta mengatakan pasti, ini analoginya. John, kata Pak Pendeta sama aku, bisa nggak kau ke rumah? Oh pasti, saya besok pasti ke rumah Pak Pendeta. Ketika ajal saya lebih dulu menjemput, saya, Pak, gimana perasaan Pak Pendeta? Coba. John, besok ke rumah ya? Oh pasti saya besok ke rumahnya. Makanya umat Islam nggak berani. Ya pasti besok. Enggak. Insya Allah, kalau Allah memberikan, kalau Allah meridhoi, nggak pasti, nggak berani. Umat Islam tuh memastikan. Insya Allah, mudah-mudahan diberi umur panjang. Pasti itu milik Allah. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Di dalam surah Maryam, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa.
kepada Allah. Sebelum mati, kata Allah, sebelum kau mati, kullu nafsin dha'iqatul maut wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bawalah bekal. Ibaratkan kita oleh Allah merantau ke dunia ini, merantau tempat singgah, tempatnya singgah. Apa yang mau kita bawa nanti ketika sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta? Apa yang kita mau sodorkan? Coba. Bukankah kemarin, kata Allah, bukankah kemarin sudah kukatakan, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kenapa kau nggak sholat? Bukankah kemarin kukatakan, jangan sekutukan gua, kata Allah. Kenapa kau sekutukan gua? Ini bahasa saya loh Pak Pendeta, biar Bapak Pendeta mencerna. Oke, mengenai tentang hadis tadi, aku nih bertahan terus, nggak menyerang masih. Bertahan terus. Mengenai hadis, semua manusia ini umat Rasulullah, bagi yang mau mengikutinya. Makanya kata global, Pak Pendeta nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi umat Rasulullah, cuman mereka nolak. Di zaman Rasulullah, orang Yahudi nggak ridho kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mengikuti agama mereka. Ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Nggak ridho. Orang Yahudi itu tidak ridho kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mengikuti agama mereka. Nggak ridho. Semuanya. Makanya di dalam Islam, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran bukan diturunkan kepada Muslim saja, seluruh umat manusia, bagi yang mau. Al-Quran adalah jalan yang lurus untuk mencapai kepada Allah. Kan gitu. Logika sederhana, yang penting pendek masuk. Oke, baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jujur ya, tolong dikoreksi. Ayat Quran yang dikutip oleh saudaraku ini, John Beleng ini, tidak ada kata pasti yang saya dengar. Ya, berdasarkan takwa, bertakwa akan mengalami keselamatan. Itu pun masih melewati proses. Yang saya minta, brother, kata pasti. Coba, kata pasti itu dari kata Arab apa? Dan kalau diterjemahkan ke Indonesia menjadi pasti. Itu. Oke, saya terima. Kamu bilang keselamatan pasti hanya melalui Allah. Tapi tunjukkan kata pasti itu ada. Seperti Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Oke, saya tidak mendengar itu. Apakah memang tidak ada atau kamu gagal menyampaikannya? Nah itu. Tolong dikoreksi ya. Tunjukkan ada kata pasti. Itu, jangan cuma dibilang keselamatan pasti hanya melalui Allah, tetapi tidak ada kata pasti, masih berjuang berdasarkan takwa. Nah itu, kalau nggak bertakwa udah pasti ke neraka, kan begitu. Jadi tolong jelas gitu loh, jangan membangun opini tidak sesuai dengan data. Itu, saya berangkat dari data. Ada kata pasti dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Kenapa diselamatkan? Karena diperdamaikan oleh Kristus melalui kematiannya di salib. Itu tegas itu. Ya. Nah, lalu berikutnya, tadi kamu tanggapi mengenai pernyataan saya, umatku terpecah ke dalam 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kamu belum menjawab, brother. Kamu golongan yang mana? Itu. Kamu golongan yang mana? Benarkah kamu golongan yang 1 yang masuk surga itu? Atau bagian dari yang 72? Makanya dapat bidadari 72 kan? Tolong jelaskan dengan tegas itu. Nah ini pertanyaan berikut. Kebanyakan nanti kamu nggak bisa jawab. Oke, saya kasih aja ya. Nanti mana yang kamu mau jawab silakan. Nah, kamu bilang tadi bahwa Kristen pun umat baginda. Saya tidak setuju, karena untuk menjadi standar umat baginda itu apa sih? Itu.
semua manusia ini umat baginda Muhammad. Saya kurang setuju. Tolong jelaskan kenapa semua umat manusia adalah umat baginda. Karena setahu saya, untuk menjadi syarat umat Islam itu harus 2 kalimat syahadat. Itu berarti kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum sah masuk dalam golongan Islam. Itu tolong dipertegas, jangan cuma klaim sepihak. Itu ya. Karena saya lihat bunyinya ya tidak seperti itu. Bahasanya umat Islam. Para ahli pun membangun kalimat untuk menerjemahkan 73 golongan yang terpecah ini dan 72 yang tidak selamat dan 1 yang selamat itu menggunakan diksi umat Islam. Bagaimana mungkin ada Kristen di dalam? Nah, kalau pernyataan yang sama saya ungkapkan kepada kamu, apakah kamu mau juga dikatakan adalah umat Yesus Kristus? Kalau aku nggak mau. Aku nggak mau kamu itu menjadi umat Yesus Kristus karena kamu belum percaya Yesus. Nah, itu. Apakah kamu mau dikatakan John Beleng adalah umat Yesus Kristus? Bagi saya pernyataan itu salah. Standar menjadi umat Yesus Kristus harus percaya dulu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan perintahnya. Itu. Nanti ateis juga menjadi umat Yesus Kristus. Tapi yang benar itu seluruh manusia adalah ciptaan Yesus Kristus. Tapi yang menjadi umat yang percaya kepadanya. Itu tolong dipertegas itu ya mengenai 73 yang terpecah, 72 yang tidak selamat, 1 yang selamat. Dan kamu yang mana, brother? Tegas. Catat dong, nanti nggak catat lupa. Ini kayak gini-gini lah. Orang udah capek-capek ngegas begini menyampaikan nggak nyatet. Awas ya, nggak bisa jawab ya. Saya anggap sudah bisa garis bawahi. Awas tidak menjawab dan pura-pura tidak jawab. Wah, itu saja. Terima kasih. Keselamatan pasti Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga, di awal sudah kukatakan, Allah tidak memberikan surga itu cuma-cuma. Kau kerja dulu, baru kau dapat bayaran. Logikanya begitu. Saya nggak mau terlalu banyak ayat. Kau kerja dulu, baru nanti dapat bayaran. Kan begitu. Di dalam surah Maryam 71 sudah menjelaskan tuh. Keselamatan pasti hanya milik Allah. Allah yang memberikannya kepada siapa? Yang dirahmatinya. Secara apa? Secara ikhlas kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya embel-embelnya saja. Nggak ada embel-embelnya. Ikhlas. Kita beribadah kepada Allah. Ikhlas. Bukan karena pengen masuk ke surga. Nggak begitu di dalam Islam. Takut kepada Allah. Takwa. Bentuknya apa? Takwa kepada Allah. Ikhlas. Gitu loh Pak Pendeta. Makanya ketika orang Islam sholat hanya apa yang diharapkan? Saya takut kepada neraka. Saya ini takut kepada neraka, pengennya masuk surga. Neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Kalau hanya ingin sholat tapi tujuannya hanya takut kepada neraka, pengen masuk surga, neraka tempatnya. Apa orang yang seperti itu? Coba. Kan lucu. Ikhlas. Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. 73 golongan. Oke. Semuanya aku katakan tadi, semuanya umat Rasulullah. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Kalau nggak mau ya terpecah semuanya. Masuk Kristen juga. Dikatakan Yesus tadi. Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Siapa yang diakuinya? Hanya umat Rasulullah. Gitu loh. Yang terpecah menjadi 73 golongan itu hanya Islam yang diakui. Mau Yahudi, kayak Yahudi ada berapa golongan, Kristen itu ada berapa golongan, terpecah-pecah. Mereka itu semua umat Rasulullah.
Cuman mereka tidak mengakuinya. Sudah dijelaskan kan tadi. Ini sudah ringkas, diringkaskan saja. Tidak usah berbelit-belit, yang penting masuk semua. Kan begitu. Kemudian Pak Pendeta Yesus mengatakan manusia itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Yesus. Ciptaan Yesus. Pak Pendeta mengatakan tadi manusia ini adalah ciptaan Yesus. Yesus yang menciptakan alam semesta. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta mati di tiang salib? Karena begitu besar kasih manusia. Berarti Tuhan Pak Pendeta itu menghambakan diri kepada manusia. Kebalik. Bukankah manusia yang harus menghambakan diri kepada Tuhan? Kan kebalik. Tapi di Kristen Tuhan turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini kebalik. Coba, ngapain ciptakan manusia kalau ujung-ujungnya Tuhan yang mati? Kita ini manusia harus yang menghambakan diri kepada Tuhan. Di dalam Kristenan kebalik, Tuhannya yang menghambakan diri kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah, Tuhan turun ke bumi untuk mati menebus dosa-dosa manusia di atas tiang salib. Ini kan kebalik, logikanya cacat. Coba, dengan cara apa kita ini? Ayo dipikir-pikir. Islam itu ringkas, padat, singkat, dan penting masuk semua. Coba, apakah Pak Pendeta mengikuti ajaran Yesus? Tidak. Pak Pendeta bukan mengikuti ajaran Yesus, mengikuti ajaran Paulus. Paulus menuhankan Yesus. Yesus punya Tuhan, bertuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Markus 12 nomor 29. Hukum terutama. Dengarlah hai orang Israel. Apakah Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya Kristen? Tuhannya Kristen itu mati terkutuk, Tuhannya orang Israel tidak. Jawab. Luar biasa sekali. Saya kasih tepuk tangan dulu ya, udah berusaha menjawab. Tapi memang kamu itu dikasih kemampuan pasi lidah sehingga pintar memutar-mutarkan. Ya kan? Saya minta bukti otentik, brother. Itu tadi waktu kamu ngomong, ya, mereka ketik di bawah itu, dia bilang, ayatnya mana ayatnya? Keselamatan pasti, harus otentik, bunyinya pasti. Coba angkat ayatnya deh, angkat ayatnya nanti ya, angkat ayatnya, tunjukkan terjemahannya menggunakan kata pasti. Lah kami kan ini orang awam ini, nggak terlalu paham. Kalau kamu gunakan persepsimu ya, semua juga bisa. Seperti saya tadi, kata pasti diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Atau pakai bahasa Arab pasti itu apa sih? Nah itu, tolong ditegaskan itu, brother, bahwa ada pasti yang tercatat dalam kitab sucimu mengenai bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa, begitu ya. Jangan hanya statement saja, semua juga bisa, nenek-nenek juga bisa. Nah ini banyak hal yang kamu tanggapi ya mengenai Tuhan Yesus ya. Kamu bilang Tuhan mati, kamu nggak paham fakta yang sebenarnya ya. Allah menjadi manusia dan dia mati. Wah itu, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu gelar, bro. Saya mau tanya, gelar itu bisa mati? Makanya kesalahan saudara kami ini yang muslim ini adalah salah memilah. Itu salah memilah, terlalu ngebat untuk mencampur antara keilahian Yesus dengan kemanusiaannya. Itu tidak boleh dicampur-campur, harus bisa kita memilah. Yang datang ke dunia itu firman Allah, tapi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Itu harus disepakati. Ada ayatnya, bukan sekedar congor.
Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 18, di situ ditegaskan Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati itu bukan Tuhan sebagai gelar yang disandang Yesus karena dia ilahi, tapi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus yang dilahirkan Maria. Paham ya? Tolonglah dewasa, masa gitu aja nggak paham? Sampai Tuhan Yesus datang, kalau nggak mau terima statement ini, pasti nggak paham. Gitu loh. Kalian ribet masalah Allah menjadi manusia nggak paham, tiba-tiba di belahan dunia mana begitu, orang sudah banyak yang murtad. Gitu loh. Ingat ya, yang mati itu kemanusiaan Yesus, bukan Tuhan. Tuhan itu gelar, sama seperti Soekarno. Soekarno mati, apakah gelar presidennya mati atau fisiknya? Nah itu harus paham. Presiden Soekarno telah meninggal, tapi yang mati fisiknya. Gelarnya sebagai presiden tetap kekal, gitu bro. Nah berikutnya, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, dikatakan dengan tegas, dengar baik-baik. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dikatakan Tuhan adalah roh. Kamu bilang Tuhan mati, bagaimana mungkin roh itu mati? Nggak usah pakai roh lah, angin bisa mati. Angin bisa mati kah? Angin saja nggak bisa mati, apalagi roh Allah. Roh Allah itu tidak bisa disentuh oleh apapun, media apapun, ingat itu. Lah Yesus kok mati? Yang mati kemanusiaannya, brother. Itu dipahami ya. Jangan salah paham. Kalau salah paham ya salah semuanya. Itu. Jadi saya tidak setuju Anda berkata bahwa Tuhan itu mati, yang mati kemanusiaannya. Ini hanya bermain bahasa. Harus digunakan dengan persepsi yang tinggi, menggunakan ilmu metafisik, bukan fisik yang mengkaburkan karya keselamatan Yesus. Terima kasih. Ayatnya mana? Bener. Ini aku dari tadi ini bawa ayat nih, nggak congor-congor doang. Mana? Bentar. Nggak nampak. Nih, aduh, kayak mana lah aku baliknya kamera ini. Udah jalan waktuku, macam mana? Hilang nanti. Ya, nggak apa-apa. Tapi amankan dulu jemuran, jangan dibalik-balik sembarangan, nanti nampak. Ada. Ini jalan waktuku nih. Ini jalan. Ya nggak apa-apa. Oke. Kita tidak boleh mengikuti keinginan kita. Al-Quran, Allah sudah memberikan suatu ketetapan. Bagaimana kita mau mengubah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kok kita mau mengatur Tuhan? Siapa kita? Kok kita yang mau mengatur Tuhan? Itu kan konyol. Kan konyol nggak? Allah sudah memberikan suatu jaminan nih, diberikan. Kok kita yang harus mengatur Allah? Allah yang mengatur semuanya. Lebih logis di dalam Islam. Lebih logis. Saya katakan lebih logis. Kok kita yang mau mengatur Tuhan? Tuhan yang mengatur kita. Allah berikan jaminan memang di dalam di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dijelaskan lagi, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kan ku jelaskan tadi, baik bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh, surga tempatnya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu logisnya. Kok kita yang mau mengatur Tuhan itu cemana? Kan nggak logis. Keselamatan pasti. Oke. Keselamatan pasti. Allah sudah memberikan suatu kisi-kisi. John, kalau kau pengen selamat, John, ini kuncinya. Kata Allah begitu. Kayak mana caranya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Bawalah bekal dulu kau. Kalau kau pengen selamat,
agar kau tidak tersesat nanti, agar kau tidak kelaparan nanti di jalan. Bawa bekal dulu. Apa bekal kita? Beramal soleh, dan kewajiban-kewajiban kita itu diutamakan. Dengar suara adzan, salatlah. Itu bekal kita nanti. Yang kutanyakan tadi kepada Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta sudah mengikuti ajaran-ajaran Yesus? Itu yang jadi pertanyaan. Siapa Tuhan? Tuhannya orang Israel itu tidak mati terkutuk. Orang Israel itu tidak pernah menuhankan manusia, apalagi manusia terkutuk. Tuhannya Oten nyangkut di tiang salib, mati terkutuk. Galatia nomor 3:13. Coba. Orangnya Tuhan orang Israel, Tuhan kalian itu tidak diakui. Baca dulu Yohanes. Baca dulu Yohanes 8:40 sampai 45. Dari 41 sampai 45. Apa kata orang Israel? Kami tidak dilahirkan dari sejarah zina. Yesus disindir oleh orang Israel. Bukan umat Islam yang menyindir, tapi sindiran orang Yahudi pada zaman itu. Yesus dikatakan hasil anak zina. Bahkan gak layak Yesus itu sebagai Mesias. Gak layak. Yesus itu tidak layak sebagai Mesias saja. Jangankan sebagai Tuhan, Mesias saja gak layak. Coba, apakah itu tuduhan umat Islam? Tidak. Siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus dan siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus? Aku bertanya itu. Konsep keselamatannya kita berada dalam kitab suci kita masing-masing. Gitu loh Pak Pendeta. Aku mau tanya dulu, siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus? Kok berani-beraninya sudah Paulus mengecap, sudah memberikan keselamatan pasti. Sedangkan Yesus saja nggak selamat dia. Coba, siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dan siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus? Nanti pasti titik ketemunya dapat. Lanjut. Kamu bertanya ya mengenai siapa Tuhan yang diperkenalkan Yesus, siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus. Kamu nggak tahu konteks, bro. Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah Bapa, tapi Bapa yang mengutus dirinya. Itu yang kamu harus paham. Dia perkenalkan Bapa yang mengutus dirinya sebagai firman Allah yang turun dari sorga, yang keluar dari Bapa. Nah, ini sudah lari kepada konsep Tritunggal. Memang Yesus memperkenalkan Bapa sebagai sumber, tetapi Bapa itu mengutus dirinya. Makanya Yohanes pasal 6 ayat 38 tegas dikatakan, aku turun dari sorga. Apakah ada manusia biasa yang turun dari sorga? Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dari Bapa. Itu Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman Allah dalam keilahian. Ayat 3, dia pencipta. Ayat 14, dia menjadi manusia. Jadi kamu kabur ya mengenai Yesus Kristus, yang dimana dia punya keilahian yang berasal dari Bapa, yang adalah Allah juga. Lalu kamu kabur mengenai kemanusiaannya yang dilahirkan Maria. Kamu selalu campur aduk. Makanya rumus yang terbaik untuk memahami Yesus adalah duinatur. Hati-hati, jangan salah memilah, jangan campur-campur terus. Ya, kesalahanmu itu tidak bisa dijadikan kebenaran, bro. Lalu berkata bahwa di mana orang Israel menerima ketuhanan Yesus? Hello, kamu mau bertanya tentang Israel yang mana? Jelas. Kalau Israel yang sekarang mayoritas jujur, mereka tidak percaya. Tapi ada juga yang percaya. Orang Kristen di Israel banyak, apalagi di Palestina. Ada juga di Palestina banyak. Kristen Arab itu juga dari daerah-daerah sana. Nah, saya mau tanya, ya,
Simeon adalah Yudais yang sejati, percaya kepada bayi Yesus. Hana, seorang nabiah di bait Allah, percaya dengan Nabi Yesus, dengan bayi Yesus. Bahkan Simeon tegas berkata, aku tidak boleh mati sebelum aku melihat Yesus. Artinya ada tokoh-tokoh agama dalam perjanjian lama yang Yudaisme percaya Tanak menantikan Mesias. Itulah Yesus juru selamat. Jadi yang kamu tanyakan, orang Israel yang mana? Israel itu banyak varian. Ada aliran Kristen, ada aliran Yudaisme, ada aliran Samaria. Yang keyakinan mereka itu ada perbedaan. Para rasul, dengar bro, para rasul, 12 rasul itu orang Yahudi, orang Israel. Itu, jadi jangan bilang orang Israel tidak ada yang percaya Yesus Tuhan. 12 rasul mati untuk Kristus. Dia nggak takut, gitu loh. Dia mati untuk Kristus, dia nggak takut. Kenapa? Saking cintanya kepada Yesus. Thomas mengakui, my Lord, my God. Jadi jangan bilang orang Israel tidak ada yang percaya Yesus Tuhan. Omong kosong. Kalau Israel yang membangkang kamu angkat sebagai sampel, itu Anda memaksakan. Kalau dalam penelitian skripsi atau tesis, gagal kamu. Mana bisa? Kutiplah orang Israel secara universal. Itu baru 12 rasul. Bagaimana 7 murid? Orang Israel juga. Bagaimana 70 murid? Ada orang Israel dan Israel diaspora. Itu. Kalau dalam peristiwa Pentakosta, nah di situ 120 murid berdoa di loteng Yerusalem, dampaknya baru menyebar ke seluruh dunia. Bahkan itu adalah awal dari Kristen Arab bertobat, pulang ke negaranya, makanya berkembanglah Kristen di Arab. Itu jadi jangan tabur fitnah bahwa tidak ada orang Israel yang percaya Yesus Tuhan. Klarifikasi datamu. Terima kasih. Saya mengatakan tadi, bukan di zaman saat ini. Yang kukatakan di zaman Yesus. Yang kukatakan, saya terangkan lagi. Yang kukatakan bukan di zaman saat ini, tapi di zaman Yesus. Yesus hanya mengangkat murid 12, yang satu berkhianat. Siapa yang dianggap Yesus itu murid? Apakah Yesus yang 11 murid itu Kristen? Tidak. Mereka tidak menuhankan Yesus. Tidak. Sekian lamanya kau Petrus bersama-sama dengan aku, kau tidak tahu pekerjaan-pekerjaanku. Yesus sujud, Matius 26. Coba. Yesus itu bertuhan. Pak Pendeta membawakan dari Yohanes 1 nomor 3 ke Yohanes 1:14 tadi. Di sana itu tidak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Allah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terus Pak Pendeta loncat langsung ke 14. Padahal di sana itu nggak merujuk kepada Yesus, bukan oknumnya Yesus. Bisa saja itu merujuk kepada Adam. Kalau kita rujukannya Yohanes nomor 1:13. Yesus datang dari darah dan air. Nabi Adam tidak. Coba, ketika Allah berkehendak, inna masala Isa indallahi kama sali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sampaikan Muhammad kepada mereka yang menuhankan Yesus, kata Al-Qur'an. Yang menuhankan Yesus disampaikan oleh Rasulullah. Hei umat Nasrani, sesungguhnya yang kau sembah itu bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan Allah yang sama seperti Nabi Adam. Makanya turun ayat itu. Inna masala Isa indallahi kama sali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Hai orang Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya yang kau sembah itu bukan Tuhan.
melainkan itu adalah ciptaan Tuhan. Itu logika sederhananya. Bagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam? Yohanes 1 nomor 13. Yesus datang dari darah dan air. Coba, Nabi Adam tidak. Kau baca dulu, Pak Pendeta. Ini sudah pasti melebar. Sudah pasti melebar. Yang kutanyakan tadi sebenarnya, yang kutanyakan, siapa Tuhan sih yang diperkenalkan oleh Yesus dan siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus? Satu, pertanyaan saya. Baik. Di zaman Yesus, bukan tuduhan umat Islam, tapi itu di zaman Yesus, kata orang Yahudi kepada Yesus, "Sus, saya ini tidak dilahirkan dengan secara zina." Itu tuduhan. Padahal kalau mereka itu mau belajar, Yesus itu membawa suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Mereka tolak. Bukan Islam yang menolak, tapi orang Yahudi yang nolak. Bukan umat Islam yang nolak, tapi orang Yahudi yang menolak. Bukan umat Islam, kami mengimani, percaya kami bahwa mukjizat Nabi Isa itu luar biasa, mukjizat Yesus itu luar biasa. Mereka tolak, gak mau mereka. Bisa membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, bisa memberi makan 5.000 orang. Kami percaya, umat Islam percaya. Siapa yang menolak? Orang Yahudi pada zaman Yesus. Itu loh. Bukan umat Islam, kami percaya. Itu iman bentuknya. Walaupun kita tidak pernah melihat, percaya enggak? Karena diterangkan. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel dan membawa suatu mukjizat, bukti-bukti yang jelas. Apa itu? Mukjizat. Percaya kami. Kan begitu. Kemudian Pak Pendeta mengatakan tadi tidak menjelaskan. Siapa sih Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus? Pak Pendeta langsung nyomot ke firman telah menjadi manusia. Kenapa nggak baca Yohanes 1 nomor 13-nya dulu? Bahwa di sana merujuk bukan kepada Yesus. Bisa saja klaim saya adalah Adam. Ya, baik. Nah, tadi teman-teman lah menilai, saya pikir ya apa yang disampaikan itu bukan data yang segar ya. Tadi Bro John Beleng, saya minta ayat yang pasti mengenai keselamatan, dia tunjukkan begini, ini kabur. Aduh, nggak bisa balikin nggak bisa. Seharusnya kamu tunjukkanlah mana bukti otentiknya. Dalam bahasa Arab ini loh kata pasti. Apa? Dalam bahasa Indonesia ini loh diterjemahkan pasti. Begitu. Itu baru. Artinya keselamatan pasti itu ada. Bukan mudah-mudahan ya. Tadi kamu singgung juga bahwa buktikan bahwa kamu melakukan perintah Yesus. Ya, saya melakukan perintah Yesus. Itu. Hanya saja kamu nggak paham. Apakah semua yang dilakukan Yesus itu harus dilakukan? Enggak. Tapi apa yang diperintahkan Yesus itulah yang harus dilakukan. Itu. Ya. Dan ayat yang kamu kutip dalam Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 13 yang kamu bilang itu mungkin untuk Adam. Jauh bro, enggak, Adam enggak dibawa-bawa di situ. Enggak, dari ayat 1 sampai 14 itu murni untuk Yesus. Ayat 1, ayat 3 itu diceritakan tentang keilahiannya yang kekal sebagai firman Allah. Itu ayat 14 baru dijelaskan firman Allah itu yang logos itu menjadi manusia. Prosesnya seperti apa? Melalui kelahiran, kealahan menyertai kemanusiaan dilahirkan. Bukan Allahnya yang dilahirkan. Allah itu tidak seperti manusia yang terbatas dengan ruang dan waktu. Allah itu tak bisa dibatasi ruang dan waktu. Itu makanya Allah itu menggunakan kemanusiaan Yesus untuk dilahirkan. Tetapi kealahan itu berdiam dalam kemanusiaan Yesus. Makanya kita sebut dengan istilah duinatur. Ada unsur keilahian, ada unsur kemanusiaan. Jelas untuk apa?
kemanusiaan sebagai syarat penebusan yang dikerjakan di salib, kealahan menebus manusia yang berdosa setelah syarat itu terpenuhi. Sama seperti domba yang dipersembahkan imam. Ketika domba dipersembahkan imam, Allah menjawab doa bangsa Israel. Karena sejatinya domba yang disembelih itu hanya sebagai syarat untuk mengampuni dosa bangsa Israel, sebagai pendamaian sementara. Tapi puncaknya, korban yang sempurna itu Jesus Christ. Itu telah dicatat ribuan tahun lamanya. Makanya sebelum Yesus inkarnasi ke bumi, hal itu telah dicatat ribuan tahun lamanya, bahwa akan ada suatu ketika Mesias datang. Itulah inkarnasi Allah. Banyak ayatnya, bro, banyak ayatnya. Ya, kalau saya buka-buka di sini udah nggak cukup lagi waktunya. Itu. Cuman saya sangat sayangkan keselamatan pasti itu kamu nggak bisa sampaikan dengan tegas. Itu. Nenek-nenek juga bisa dengan gayamu. Aduh, gimana cara membalikkannya? Gimana cara membalikkannya? Ada jemuran di belakangmu, kamu nggak mau balikkan. Mustahil kamu nggak bisa balikin kamera. Coba balikin, tunjukkan ayatnya. Otentik, ini loh kata pasti. Atau kamu berani dengan tegas berkata bahwa keselamatan pasti tidak ada dalam Islam. Begitu baru fair. Itu, jangan cuman semua juga bisa kalau cuman persepsi yang tidak berlandaskan data yang akurat. Itu. Memang betul dalam keyakinan kami keselamatan pasti itu dari Allah. Tetapi ada ayatnya. Dan kami tidak sembarangan berkata-kata seperti itu. Tidak ngarang-ngarang seperti kamu bilang tadi. Orang Kristen ngarang-ngarang. Enggak, semua berangkat dari data yang ditafsirkan dengan benar. Jadi kalau mau paham Alkitab, gunakanlah cara tafsir orang Kristen dengan benar. Bisa literal, teologikal, kontekstual, gramatikal, dan historikal. Gitu, bukan asal tongor. Menurut Islam itu Adam, bukan Yesus. Nah itu, ini namanya tafsiran gado-gado yang diserap dari antah berantah. Begitulah, terima kasih. Oke, Pak Pendeta. Oke. Pak Pendeta, dari tadi aku cuma congor-congor doang kan begitu kan. Itu kan tanggapan Pak Pendeta. Kan begitu. Oke, di dalam Al-Qur'an, kau Pak Pendeta buka sekarang. Buka. Aku nih sambil Jangan baca Al-Qur'an. Kamu lah, itu kitabmu. Oke, bentar ya, guys. Bentar. Mana Ini caranya? closing statement ya. Iya, enggak apa-apa. Bentar ya. Gimana caranya? Kayak lebih ganteng nggak pakai peci ya. Ganteng kali nggak pakai peci. Ada peci tapi di belakang lah. ningburi. Aduh. Nggak apa-apa kalau cuma peci. Kenapa? Buka di dalam surah Qad aflahal mu'minun. Coba buka. Buka. Sekalian buka biar karena diskusi ini adanya diskusi Jangan aku sama Pak. Aku Enggak, buka. Enggak, buka aja. Buka aja. Di Google, cari di Google. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. buka aja lah situ, balik kamera udah. Buka aja dulu, buka. Nanti aku disangkain enggak? Pak Pendeta dari tadi aku nggak buka data, nggak buka congor-congor doang kok, nggak congor-congorin. Pak Pendeta dari tadi nggak menampilkan suatu data, aku diem. Al-Mu'minun ayat pertama. Ayo. Aku nih dari tadi Pak Pendeta nggak buka ayat, aku diem aja. Kan nggak diminta, saya ucapin semua loh. Ayat apa yang saya nggak buka? Coba ayo, saya tunjukkan. Iya, ditampakkan nggak? Kan biar cepat. Hah? Lah iya sama, aku biar ya cepat juga. Nah, ayo. Oke, saya tunjukkan sekarang. Saya tunjukkan. Apa lagi? Roma 5 ayat 10. Sebentar. Roma 5 ayat 10 ya. Pak Pendeta memintakan ayat kepastian kan? Iya kan? Jaminan kepastian kan? Qad aflahal mu'minun. Kata Allah begitu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kira-kira kalau Allah sudah mengucapkan, kok mau mengatakan seperti itu, ingkar enggak? Sungguh beruntung nih, beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Bukakan. Pasti enggak itu? Enggak, gini aja. Ketika janji
saya buka ayat gini, saya buka ayatku, tampil layar, kamu buka ayatmu. Kita tunjukkan kata Udah, pastinya. Ayo. enggak. Kita closing statement. Bukakan surah itu dia. Al-Mu'minun. Iya, bukakan dulu. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. Oke ya, saya ikutilah surat. Ya, Awas buka. nggak ada kata pasti ya. Al-Mid apa? Al-Mu'minun. Al apa? Al-Mu'minun. Kok ini al-minum gitu, al-minum. Surat. Emanglah kau. Surat Al-Mu'minun. Minun. Ayat 1. Ya, ayat pertama. Awas ya dibilang penistaan ya. Nah, Sampai habis. Sampai habis. Nampak ngarangnya guys. Ini kalianlah yang apa ini? Ini ya. Coba ya. Saya bacakan ya. Kad aflahal mu'minun. Nah, lihat artinya sungguh beruntunglah Beruntung. orang-orang mukmin. Beruntung kenapa? Kalau dia pasang bisnis kan juga beruntung. Ya kan? Ngeles lagi kan? Ngeles lagi nggak? Ngeles lagi. Percuma kita mau buka ayat macam mana lah pun ngeles. Brother, kan saya minta kata pastinya. Pak Pendeta, balik kameranya, balik mukanya pengen lihat aku. Muka gantengnya, kumisnya pengen lihat. Mana Bentar. kumis? Kata kumisnya? beruntung, bentar. Sinonim kata beruntung. Apakah pasti? Lihat. Survei membuktikan. Nih, aduh mana nih? Susah kali kalau cari seperti kayak gini. Kayak dijigal-jigal Pak gitu. Pendeta kayak gitu aja beruntung bagi orang-orang yang beriman. Itu aja nggak jelas. Nah Mas. ini. Cuman lah. Dengar ya. Sinonim kata beruntung antara lain ialah berhasil, berjaya, mujur, bahagia, bernasib baik dan menguntungkan. Mana pastinya? Ya Allah. Ya Robi. Astagfirullahaladzim. Sadarkan dia Tuhan. Allah. Dia sudah terlalu jauh dari jalanmu. Allahu Akbar. Tolong ampuni Ya dia seperti yang kau mengampuni Saulus. Astagfirullah. Cara pakai peci pun udah tak benar. Astagfirullahaladzim. Ayat beruntung dia bilang pasti. Oh my God. Astagfirullah. Merusak kaidah bahasa Indonesia. Beruntung sama dengan pasti. Oh my God. Belajar lagi bahasa Indonesia baik dan benar. Gini kok langsung melangkah. Belum belajar bahasa Indonesia langsung bahasa Arab. Gitu jadinya. Astagfirullahaladzim. Udah tahu Sudahlah, beruntung brother, mujur. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman, yang nggak mujur. Kan logikanya di sana. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Aduh. Pasti nggak Allah janjikan. Udah. Aku mau ada pertanyaan. Oke, sedikit Pak Nggak Pendeta. apa-apa lah. Sedikit. Tidak ada kesimpulan kok dari penonton. Wih, lumayan banyak penonton gara-gara khotbah populer nih. Gara-gara sama John.